Alhamdulillahilladzi amarana bisiyami Ramadan wa nafana lana bil qiyami wa bitilatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidi wa sahibil burhan wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumil furqan. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama segala maddah dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang senantiasa dalam melimpahkan rahmat dan nikmat serta karunia-Nya buat kepada kita nyomandung, yang sehingga pada malamnya Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan bahkan kekuatan, sehingga pada malamnya kita dapat melakukan dua buah ibadah. Yang pertama ibadah salat isya berjamaah, dan sebentar lagi kita akan melakukan salat tarawih. Salawat salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada seluruh para sahabat, keluarga beliau sekalian, dan juga kepada para alim-alim ulama. Pertama-tama yang belum terhormati kepada Tuku Kesi, kepada Tuku Imam Kampung, Imam Lorong, itu juga kepada kepala dusun, kepada para tuapet, tualapan tuapakan, kepada seluruh kaum muslimin dan musliman sidang jamaah isya dan tarawih yang sangat dimuliakan oleh Allah. Marilah sama-sama kita memperhatikan ayat yang telah Tuan baca. Memang ayatnya hana asing bagi kita. Setiap datangnya bulan suci Ramadan banyak penceramah-penceramah, jadi membacakan ayat yang sentuh 80 ayat. Tapi tidak ada masalah andai kata ada yang terulang, jadi menjadi pelajaran buat pada daya. Al-ilmu bidakarurin, ilmunya dengan mengulang-ulang. Jadi kalau sering kita ulang-ulang, sungguh mudahnya akan lebih banyak teringat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa di atas kamu sebagaimana telah difardukan puasa kepada umat-umat yang sebelum kamu. Apa tujuan daripada puasa? La'allakum tattaqun, untuk meraih, untuk mencapai titel takwa. Jadi salah satu ibadah puasa untuk kami jadi titel takwa. Kuku takwanya. Orang yang sudah mendapat titel takwa, orang itu sudah menjadi takwa, maka tidak akan berat apa yang diperintahkan Allah, baik yang merupakan perintah ataupun larangan. Cukup mudah bak takut dan cukup mudah bak ditinggalkan larangan Allah, dikala orang itu sudah menjadi orang yang bertakwa. Dan sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itulah bekalnya takwa. Pemana takwa? Mana takwa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, baik secara terang-terangan ataupun dengan cara rahasia tersembunyi. Jadi takut perintah Allah hana mungkinlah kau menyebut ibadah nakau ulum mungkin saja. Kadang-kadang kita nampakkan kepada orang lain yang bahwasanya saya beribadah.
Tetapi takwanya kentakalan ba'lahi mantap, tapi juga secara batin, secara rahasia. Inyo punya salah sabok, budanya puasa mendapat titel takwa. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanhe yang paling luar biasa. Yang pertama Allah nengkul ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi Allah naseru, Allah nahoi orang yang beriman. Wa huwa kitabul lil mu'minina min ahli Madinah lakil murad dan umum. Ayat ini diturunkan oleh Allah di Madinah. Dan Allah nahoi, Allah perintahkan orang yang beriman, orang yang mukmin daripada ahli Madinah. Lakinnal muradal umum, tetapi yang dikehendaki umum. Kiban makna umum? Makna umum ubena orang yang beriman, ubena orang yang mukmin yang dalam dunianya oleh Allah. Untuk apa Allah memanggil? Allah guna usaha, Allah guna ulu bagusnya, guna jauh bagusnya. Kutiba alaikumusiyam, difardukan puasa. Pada masa Allah difardukan puasa, ba'ula Senin 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah, difardukan puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kata-kata kama. Kaf itu maknanya tasbih. Makna tasbih keserupakan bab fardu, bukan pada kaifiyah dan kenbafan. Sebagaimana Allah telah memfardukan puasa kepada umat sebelum kita, begitu juga Allah memfardukan puasa kepada kita. Di sini bukan yang ditasbih diserupakan pada kaifiyah. Mana kaifiyah? Cara puasa atau cara puasa umat Nabi Muhammad dengan umat yang sebelum kita jauh berbeda. Berbeda. Di Nabi Dawud pernah berpuasa puasa di roh. Di Nabi Dawud juga pernah berpuasa 7 hari dan ketika sakit putranya. Anak agak sakit, Nabi Dawud berpuasa 7 hari dengan anak 2 Allah. Di Nabi Musa pernah berpuasa 10 hari. Di Nabi Isa alaihi salam pernah menganjurkan puasa, tetapi puasa Nabi Isa tidak boleh dinampakkan pada orang lain. Harus menjadikan orang yang berpuasa daripada kaum Nabi Isa seolah-olah tidak berpuasa. Andai kata wajah terasa pucat, ya arah muka ataupun ya cuci muka, agar supaya begitu orang berpuasa. Nyaman di Nabi Isa. Di Nabi Adam alaihi salam Allah memerintahkan puasa hebdoh mana. Makanya dipegang puasa tidak nyonyo mulai daripada keluar fajar sidek sampai terbenam mata Allah. Berarti hana sama berpuasa dengan umat yang sebelum kita. Contohnya seperti puasa Nabi Adam alaihi salam. Timu pertanyaan, kenapa Allah mewajibkan puasa kepada Nabi Adam alaihi salam 30 hari dan malam? Bahkan Allah diwajib puasa kepada kita cuma hari saja, tidak ada malam. Sesuai dengan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat Muhajirin dan Ansar, kemudian datanglah sekelompok daripada orang Yahudi bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, wa lima iftaradallahu ala ummatika sauma salasina yauman." Hai Muhammad, kenapa Allah memerlukan puasa kepada umatmu 30 hari? Jaya-jaya oleh awak Yahudi Nabi. Nabi jawab, qala inna Adam alaihi salam lama akala minasyajarati
baqiya fi batnihi bi qadaran salasina yawman. Dijawab oleh Nabi Bak Yahudinya bahwasanya Nabi Adam dilewati tinggal dalam surga bersama dengan Siti Hawa. Allah nukun Pak Nabi Adam dan Hawa. Adam ubena seluruh nyampak pak kaya dan boh kaya dan berlimpah liwa lu halalkan bagimu untuk makan terkecuali tiba pak kayanya yang baik dapat jumpa. Yang sehingga dengan godaan iblis laknatillah sehingga Nabi Adam alaihi salam kepada buah khuldi itu baqiya fi batnihi miqdaran salasina yawman, sehingga tinggallah buah khuldinya dalam perut Nabi Adam kadarnya adalah 30 hari. Faftaradallahu ala dzurriyyatihi al-ju'a salasina yawman. Dengan sebab itulah Allah memfardukan puasa di hati keturunan daripada Nabi Adam. Itulah umat Muhammad akan lapar 30 hari. Wa yaquluna bilaili tafadulan minallahi ta'ala ala khalqih. Maka Allah memperbolehkan makan di waktu malam tafadulan minallahi ta'ala ala khalqih. Inilah merupakan anugerah Allah dan kemurahan Allah dan karunia Allah kepada umat. Ya puasa ni kita nyompak buat teuro mantap budanya anak tak puasa bawa tema. Pui kulli Yahudinya qalu sadaqta ya Muhammad, benar apa yang kau katakan itu. Berdoa. Jadi punya benar anak sama puasa kita nyompak puasa umat sebelum daripada kita. Di kala Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepuaje puasa leplu malam kepada Nabi Adam pakon dan juga kepada kita nyom karena kelezatan dunia pun boh. Orang banyak terlena, orang banyak terpesona dengan Allah. Gadah ingat hidup dalam dunia ini. Yang pertama, bakmida untuk makan, minum, bersenggama dan tidur. Yang berbohnya kelezatan dunia itu. Nalale urang bak makan, nalale urang bak minum, nalale urang bak bersenggama, nalale urang bak Bermacamnya bisa menjadi aling-aling, menjadi hijab, menjadi dinding di antara hamba dengan Allah. Dengan sebab itulah Allah memfardukan puasa kepada kitanya untuk dapat takodir dengan berbohnya. Bisa saja dengan bermacamnya baca minta rezeki itu demi untuk makan dan minum. Leureun lale tua ke Allah. Di kalangan kita tua ke Allah, baca minta makan minum, begitu juga bersenggama dan juga tidur. Dengan sebabnya budaya dikubur Allah Subhanahu wa taala bahkan terhijab. Alhamdulillah. Yang kedua, hanya sama puasa yang diberikan Allah kepada kitanya, kepada umat yang sebelum kitanya, dia pahala. Di Nabi Adam, di Nabi Musa pernah nukun kepada Allah, ya Allah, nah umat lain yang lebih haya daripada umat lu. Pakai kemenang karena Nabi Musa pernah mempersaksikan kaumnya beribadah kepada Allah 70 tahun. Maka dengan sebab itulah Adam Nabi Musa bertanya kepada Allah. Dijawab oleh Allah, nah hai Musa, itulah umat yang lahir pada akhir zaman nanti. 2 rakaat dia melakukan salat lebih baik daripada umatmu kaummu yang beribadah di sini 70 tahun. Budaya negeri Nabi Musa. Oleh Nabi Musa, ya Allah, menyolehnya dicabut ini pangkat Nabi maklum dan pangkat Rasul. Nebujud don menjauh
Nabi yang lahir pada akhir zaman itulah umat Muhammad. So Tuhan Musa lanjut dari Nabi Adam sampai kata Allahnya kata sudah terpilih menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul. Nah Allah yang diberi kepada kata hai Musa, itulah hari satu yang khususnya kamu dan umatmu beribadah kepada Allah. Nyok. Makanya dalam panah diukan berbeda. Lebih daripada 40 Ramadan nyawa. Apapun yang ibadah yang kita lakukan, adapun kebaikan yang kita lakukan diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wasadaqatin mudha'afah, sedekah dilipat gandakan ya Allah. Udah juga yatim, apakah kita kasih kepada fakir miskin, kepada para duafa, kepada tempat-tempat beribadah? Andai kata Pak Bulimnya untuk doa kita yang sedekah, maka lebih besar Allah dilipat gandakan daripada yang sedekah kepada bulan yang lain. Jio. Kemudian yang selanjutnya Nabi Sayyidina Ali juga pernah berkata, punakala Sayyidina Ali di ketika Rasulullah juga duduk dengan para sahabat Muhajirin dan Ansar, ditanya oleh awak Yahudi pertanyaan yang kedua, ya Muhammad, fa'akhbirna ma sawaba sauma. Hai Muhammad, Aki tahulah, Aki ceritakan kepada kamu bagaimana pahala yang diberikan puasa kepada umat kita. Kesuhun di Nabi, ma min abdin yasumu min syahri Ramadan yawma muhtasiban illa a'tahullahu ta'ala sab'ati salim. Tidak ada daripada seorang hamba yang berpuasa pada bulan Ramadan kecuali Allah berikan kepadanya dengan 7 perkara. So yang puasa 40 Ramadan diurau ada puasa. Hana nak buka ilai diurau diurau. Mau nasiban secara ikhlas. Tak puasanya karena beriman kepada Allah. 7 perkara 7 kepada siapapun yang berpuasa. Yang pertama, yasubul lahul haram min jasadi, kecairkan daging-daging yang haram daripada tubuhnya. Teman-teman buah yang dijamin tidak nyohana lu kepada barang yang ada, sekurang-kurang barang yang syubhat, baik sengaja ataupun tidak, puasa Ramadan nyubuh mencairkan barang yang haram yang terjadi pada seseorang itu. Yang kedua, wa yaqtur wa yuqarribuhu min rahmatih. Orang yang berpuasa itu dekat dengan rahmat Allah. Kemana rahmat Allah? Kasih sayang Allah, kesukaan Allah, kesenangan Allah bagi orang itu. Tenangkan hati. Lebih-lebih dalam puasa bagi Allah. Li wa ana ajzabih, kepada Allah puasa, Allah yang membalaskan puasa itu. Lain dengan ibadah lain. Yang kedua, wa yu'tihi khairal a'mal, lebih kepada orang yang berpuasa dengan segala amal, bahkan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuhu minal ju' wal ash, Allah akan keamankan orang yang berpuasa itu nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Orang lain dalam keadaan lapar dan dahaga, tetapi orang yang berpuasa ini Allah memberikan makan dan minum. Allah turunkan wildan dan gilman, lagi iwajun rodu umon dan banjayawanya, dibawakan makanan berhidang-hidang untuk dikasih, untuk diberi kepada orang yang sungguh berpuasa di dunia. Wa yahawwinuhu alaihi adzabal qabri, Allah akan meringankan dikala dia masuk nanti di dalam kubur
lagu punya tidak orang beda tingkat kita nyontak pula tingkat aulia Allah, tingkat para wali-wali Allah takut kepada alam kubur itu ataupun alam barzakh. Asalkan dalam kubur roh dan juga kuih-kuih penjuru di depan, belakang, kanan dan kiri. Nyangkut roh akui dapat dipadamkan oleh empat. Yang pertama salat, yang kedua puasa, yang ketiga sedekah, yang keempat adalah kesabaran. Ibnu punya salah satu puasa. Puasa yang bagaimana? Puasa yang diperintahkan oleh Allah, yang mampu menjaga puasa yang dapat membatalkan puasa, dan mampu orang itu menjaga daripada yang dapat membatalkan pada puasa. Ngeri dalam kubunya. Tempat yang paling lama tadi wadai tubuh itulah alam barzakh. Nabi Adam tu nanti bagai sampornya dalam kubur Nabi Adam. Begitu juga Rasulullah. Sebelum kiamat terjadi kita mentang di alam barzakh. Makanya apabila alam barzakhnya memang bebas, sedang bahagia, maka sungguh ke depan kita akan bahagia. Wa yu'tihillahu nuran yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada orang yang berpuasa sabuk cahaya, sabuk nur, sabuk lampu yang sehingga kita hatta yujawizu bihi ala sirat, sehingga kita dapat melintasi jembatan titik siratan mustaqim dan puasa. Yang terakhir wa yu'tihillah karamati fil jannah. Allah memberikan kepada orang yang berpuasa itu kemuliaan. Kemuliaan apa? Fil jannah, dengan surga. Surganya itu merupakan tempat yang terakhir bagi orang-orang yang beriman. Lagi ada yang mendoakan ada muasri, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridha. Ya Allah, nabi tolong ya Allah beri ridha kau. Wal jannata nabi juga tolong ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan jauhkan aku ya Allah daripada api neraka-Mu yang maha dahsyat. Makanya bak bulan Ramadan yang kesempatan ulung bagi kita memperbanyakkan ibadah dan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan berkat bulan suci Ramadan Allah dapat mengampuni dosa kita. Ramadan adalah bulan rahmat, Ramadan adalah bulan maghfirah, dan Ramadan adalah bulan itu pun animiran akan melepaskan oleh Allah hambanya daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Lebih kurang berlekai maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.